Oke, so saya akan membahas tentang cognitive behavior therapy untuk memperbaiki atau mengubah thinking Anda ini menjadi lebih baik. Alright guys, kali ini video ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu cognitive behavior therapy. Dan apa sih sebenarnya itu? Alright, sebelumnya saya pengen menganalisa terlebih dahulu ya. Jadi kalau Anda melihat bahwa realita Anda ini kita mau ubah realita Anda gitu. Kita mau ubah realita kita, hidup kita mau hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itu sebenarnya ada urutannya. Saya analisa terlebih dahulu dari sisi sini terlebih dahulu supaya Anda ngerti gitu ya, flow-nya seperti apa. Oke, first thing first. Realita yang kita ingin ubah, realita kita sebutin dulu. Hidup kita, ekonomi kita dan sebagainya. Ini asalnya dari mana? Ini saya gambarin gini. Realita kita itu asalnya dari action kita. Oke. Apapun yang Anda lakukan akan berimbas terhadap realita Anda. Kerjaan Anda sekarang, siapa yang milih? Anda yang milih. Mau disuruh orang tua Anda pun, atau teman Anda ngajak pun, kalau Anda tidak melakukannya, Anda nggak ngerjain itu. Jadi all decision, semua yang terjadi di hidup Anda, itu tanggung jawab Anda. Nggak bisa nggak. Anda dipaksa pun, kalau Anda totally nolak, ngabur misalnya, itu kerjaan nggak ada. Atau Anda apapun lah, intinya adalah karena Anda melakukannya. Karena tidak mungkin kayaknya saat ini Anda ditodongin pistol di kepala Anda, kalau lu nggak kerja di sini, gue tembak kepala lu. Nggak mungkin, right? Jadi bukan hidup dan mati. So decision is always yours. Tanggung jawab Anda semuanya. Nah, sekarang kalau diperhatikan mundur lagi dari realita ke action. Action itu dari mana? Ini dari feeling sebenarnya. Anda feeling good, Anda ngelakuin. Anda nggak feeling good, Anda nggak ngelakuin. Anda ngerasa di sini nyaman, nggak mau ke sana, ya Anda di sini. Jadi action based on feeling. Ya. Nah, sekarang feeling dari mana? Kita tarik lagi ke sini. Feeling ternyata munculnya dari thinking. Nah, kemarin saya pernah membuat video kan untuk ini kan. Jadi realita, kita mundur lagi ke action mundur lagi ke feeling, dan feeling itu mundur lagi ke thinking gitu. Jadi sebenarnya hidup Anda itu kan tergantung pemikiran Anda nih. Nah, sekarang kita utak-atik nih di sini nih. Kalau hidup Anda masih sucks, Anda masih ngeluh. Kemarin saya sempat mengatakan bahwa kalau hidup Anda banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Ya, sekarang hubungannya seperti ini, teman-teman. Jadi saya lingkari di sini. Kalau realita ini Anda jelek, maka ujungnya ini loh yang menyebabkan. Kan ini sebenarnya begini arahnya. Cuman kita suka blaming keluar. Kita tuh sering banget menyalahkan keadaan, menyalahkan apapun itu, teman lah dan sebagainya. Itu semua di luar. Problemnya adalah akar permasalahannya adalah di dalam thinking Anda. Nah, sekarang gimana ngebenerin ini nih? Video ini kita mau discuss tentang gimana ngebenerin thinkingnya. Karena ternyata setelah ngobrol dengan banyak orang, kasian banget sih sebenarnya sih, thinkingnya bermasalah luar biasa banget. Dan orang nggak nyadar masalahnya. Karena thinking ini kita bagi menjadi dua gitu ya. Ada otak sadar dan ada otak bawah sadar, itu subconscious mind gitu. Nah, subconscious mind ini yang mengambil decision itu banyak banget. Anda tahu nggak? Anda nyadar nggak bahwa setiap harinya subconscious mind itu ngobrol dengan Anda, berpikir itu 50.000 sampai 60.000 kali. Dan Anda nggak nyadar itu. Bayangin aja kalau misalkan Anda nggak nyadar kayak sekarang, sebanyak itu ya, dan 50.000 sampai 60.000 kali. Dan ketika Anda nggak nyadar, berarti itu sudah automatically jalan gitu. Dan hidup Anda itu akan menyebabkan feeling Anda, action Anda, dan realita Anda. Dan itu otomatis semua. Bayangin sekarang, Anda punya planning masa depan kayak begini, tapi jalannya otomatis semua, dan otomatisnya drivernya ngaco. Sekarang Anda dapat ya gambarannya ya. Anda mau punya ini, punya itu. Anda secara sadar, Anda menuliskan vision board. Anda nulis di tembok. Rumah pengen kayak begini. Kerjaan pengen kayak begini. Income pengen kayak begini. Otak sadar nulis. Tapi kendaraan Anda ini, badan Anda semuanya disetir oleh otak bawah sadar, di mana otak bawah sadarnya ngaco banget dan Anda nggak nyadar kalau itu ngaco. Oke, kita analisa sekarang. Kemarin saya juga sempat live bareng dengan Mas Fadli dari NFC Forex. Ya, karena tribe terbesar di Tribelio adalah tribe Forex. Jadi saya kenal dekat dengan mereka, belajar dengan mereka, kemudian ketemu dengan trader-trader begitu. Dan saya mengamati satu hal yang ternyata sangat mirip sekali. Antara trader Forex kayak, mau pebisnis kayak, yang lain-lain ternyata sama persis. Oke, so saya akan membahas tentang cognitive behavior therapy untuk memperbaiki atau mengubah thinking Anda ini menjadi lebih baik. So, caranya seperti ini. Ketika Anda, perhatikan baik-baik, ketika Anda mau bisnis, Anda akan muncul pemikiran, laku nggak ya? Tuh kan, laku nggak ya? Kemudian, kalau orang nggak suka gimana? Kayak gitu. Waduh, susah ya.
waduh ini gitu. Jadi itu muncul pek, 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 pek gitu, dan Anda menganggap itu normal. Saya takut deh memulai bisnis baru, nanti gajinya gimana, nanti kalau nggak bisa makan gimana, nanti kalau ini gimana. Itu muncul, dan itu adalah thinking. Salah satu dari 60.000, Anda baru ngenalin 1-2 doang. Nah, untuk membenarkan atau memperbaiki thinking yang salah, maka Anda harus mengenali dulu. Kenali dulu. Kenali yang salah. Kalau Anda tidak mengenali yang salah, ya gimana memperbaiki? Atap Anda lubang. Gimana caranya Anda tahu atap Anda lubang mau diperbaiki kalau Anda nggak tahu lubangnya sebelah mana? Atap Anda, men. Kayak gede banget begitu. Kalau Anda tahu lubangnya di mana, baru Anda bisa manjat atau panggil tukang, itu loh, di sana lubang, ini buktinya airnya bocor sebelah sini. Dan setelah itu, maka Anda bisa memperbaiki dan itu selesai. Tapi kalau Anda memperbaiki thinking, tapi nggak tahu yang salah mana, maka nggak bisa diperbaiki. So, langkah pertama adalah awareness, berarti akan pikiran Anda. Awareness. Makanya kemarin saya sempat posting kan, kita ketemu orang, Anda ketemu orang, terus dia barusan dapat investor, dia barusan buka bisnis baru, terus Anda mengatakan, wah, hidup lu hoki banget ya, beruntung banget ya. Nah, kelihatannya spontan kan. Tarik ke belakang itu kan omongan ya. Omongan itu di mana? Omongan tadi berarti masuknya di sini kan, di sini. Nah, di sini. Anda mengatakan hidupmu hoki banget ya, beruntung banget ya, you are lucky guy gitu kan. Itu di sini. Omongan tuh di sini. Tapi apa yang di sini dan apa yang di sini ternyata? Ini harus dicari tahu. Pemikiran apa yang menyebabkan Anda mengatakan bahwa hidup lu hoki banget? Jadi harus dicari ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan sampai Anda bisa ngomong kayak begitu? Jadi awareness ini crucial. Sekali lagi, kalau Anda nggak nyadar, Anda nggak bisa memperbaiki. Karena Anda nggak tahu yang mau diperbaiki yang mana. Saya baru ngobrol dengan teman-teman kayak, Dan, progres lu bagus banget ya. Gua stuck. I'm stuck gitu. Well, Anda melabel kayak gitu. Berarti adalah, kalau saya langsung bilang ke dia, kamu ngelabel dirimu deh. Iya kan? Anda mengatakan orang lain maju, sementara diriku stuck. Anda melabel, you're stuck. I don't care about your condition, man. Anda berproses belajar kok, tetap aja. Meskipun hasilnya belum ada, Anda berprogres belajar kok. Oke. Kalau Anda bilang stuck, then you are labeling di sini. Maka actionnya ya udah. Kalau orang stuck kayak apa actionnya? Muter-muter gitu aja. Nah, itu nggak nyadar loh. Orang-orang ngomong kayak begitu nggak nyadar loh. Makanya kenapa ini saya highlight di sini adalah supaya Anda mulai nyadar bahwa kata-kata Anda semuanya itu penting banget. Anda mesti nyadar satu-satu. Seribet itu ya? Pikiran Anda ribet emang. Kalau pikirannya udah gak ribet, ya gak ribet sebenarnya. Tapi pikiran orang tuh banyak yang ribet gitu. Kemarin saya barusan posting PlayStation 5 gitu di Instagram saya. Dan ada orang bilang, udah jangan pamer gitu aja kayak orang susah gitu. Kenapa harus ngomong kayak begitu? Kita cek lagi, feeling apa yang menyebabkan dia ngomong kayak begitu. Dan thinking apa yang ada di kepala dia, sehingga dia merasa sesuatu, sehingga dia harus rela-rela ngabisin waktu komen kayak begitu. Why? Thinking apa and feeling apa? Kita cek ke belakangnya. Jadi saya mau Anda sebagai subscriber saya lebih smart sekarang, membedah. Jadi kalau ada orang lain ngomong, kalau diri Anda ngomong, Anda sekarang tahu realita, action, feeling, and thinking. Thinking apa yang ada di sana gitu. Ya. Nah, kemudian ini caranya, nomor 2 adalah terapinya. Saya bagi kayak begini biasanya. Nah, saya begini. Oke? Ini caranya nih. Yang pertama adalah event. Kedua adalah old thinking. Atau Anda bisa bilang ini self-talk ya di sini ya. Gini. Nah, yang di sini adalah new thinking. Nah, sekarang Anda perhatikan nih. Ini sama ya, kemarin ketika ngobrol dengan trader forex, misalkan kayak ada event di sini. Event tuh kayak gini. Waduh, harganya udah kejauhan nih. Masuk gak ya? Wah, kejar deh. Begitu dikejar, harganya balik arah. Waduh, balik arah nih ya. Beneran gak ya? Balik lagi gak ya? Ya udah deh, cut loss deh. Akhirnya loss terus mereka. Jadi ya, begitu di cut loss, harganya balik lagi naik gitu. Lah, tahu gitu gak? Gue cut loss deh. So mereka itu based on, self-talk di dalam diri. Wah, ketinggalan. Wah, fear. Bisnis juga begitu, sama aja. Wah, nanti gak laku. Nanti laku. Eventnya mau buka bisnis. Di sini jadi ditulis misalkan, let's say, mau start belajar, misalkan gitu aja. Mau belajar list building gitu ya, mau belajar buku ini, mau belajar list building.
ada banyak di sini yang mikirnya aneh-aneh gitu. Kayak gua kan gaptek ya. Gua kan newbie. Ini banyak banget, men. Gua gak punya produk. Maka ketika ada event mau start belajar list building, by the way, Anda bisa beli bukunya di listbuildingblackbook.com. Nah, di sini habis itu muncul di sini, gua kan gaptek dan gua kan nggak punya bisnis, atau dan bisa nggak sih ini jalan gitu kan? Sekarang kan musim pandemi, zaman pandemi, emang orang masih belanja gitu kan? So itu kan muncul banyak banget hanya dengan satu event, yaitu mau start belajar. Ini baru satu event. Nah, sekarang ketika yang terjadi adalah, saya tulis di sini ya, yang terjadi adalah ini satu kejadian muncul. Dan kemudian ini dua gitu. Resultnya apa? Anda stop, nggak belajar. Ya, jadi ada kesempatan mau belajar, Anda nggak. Sama nanti ketika di sini misalkan saya hapus ya, saya hapus di sini ya. Oke, saya hapus. Misalkan kejadian kedua, peluang bisnis datang. Ini contoh aja misalkan. Maka apa yang akan terjadi tuh? Pikiran apa? Aman gak ya? Aman gak? Penipuan gak? Aku belum punya waktu. Ya, jadi nih. Dan sebagainya. Akan selalu kayak begini. Apapun yang akan datang nanti, ini yang di sebelah sini, ini adalah program Anda. Ini program di kepala Anda yang Anda nggak nyadar. Jadi kapanpun ini datang, ini akan bekerja. Karena itu kayak program ya. Di trigger begini, ini muncul. Di trigger begini, ini muncul. Selalu kayak begitu. Perhatikan deh baik-baik. Nah, Anda mulai analisa lagi sekarang ini. Anda tarik mundur ke belakang sebelumnya. Kalau Anda berpikir ada event, ada kejadian, ada apa gitu. Kayak tadi di trader forex. Oh, harganya udah lari. Habis itu event tuh gini. Harga lari itu event. Harganya balik arah, itu event. Waduh, kok balik arah lagi? Kok ini, kok itu gitu. Itu event gitu. Waduh, udah nyampe ini nih, dipotong gak ya, di harganya di cut loss gak ya, diambil profit gak ya, itu event, jadi itu event. Jadi begitu kayak, waduh, begitu start, penjualannya kok slow ya, itu event. Jadi itu akan jadi sebuah event di sini, ya. Ini akan banyak banget event yang men-trigger ini. Nah, ini self-talk ini, kalau yang di sini adalah yang di self-talk ini tidak bisa kasih result, saya tulis resultnya 0. Maka salah gitu aja. Maka kan saya bilang kalau hidup Anda banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Ya, jadi kalau di saatnya 0, berarti ini salah. Yang di tengah ini salah. Nah, sekarang tugas Anda adalah mulai menulis di sini. Menulis sesuatu yang baru. Kalau bilang gua gaptek, pemikiran yang baru apa? Kalau mau gak gaptek, mau bisa teknologi, belajar apa? Di mana? Berapa lama? Sampai saya nggak gaptek. Jadi ini hilang, ini akan hilang. Ini akan pindah ke sini. Maka sekarang perhatikan, begitu Anda ada peluang baru, Anda ditawarin kayak peluang yang di bidang teknologi, atau Anda mau belajar ini sekarang gitu kan, list building mastery, dan muncul old thinking, gue gaptek. Maka dipindah jadi itu teknologi ya. Gue pengen belajar sih teknologi sih. Berapa lama ya? Belajarnya di mana ya? Atau saya beli aja deh bukunya, saya lihat apakah saya bisa. Kalau misalkan saya nggak bisa, saya harus upgrade myself kemana? Jadi itu akan nge-push Anda untuk maju terus-terusan, di-push terus karena belajar di mana, belajar sama siapa dan sebagainya. Anda akan di-push terus gitu. Nggak bisa masak misalkan. Yang old akan mikir kayak, ya nggak bisa lah masak lah, itu beli aja lah, go food lah gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda sebagai istri kemudian pengen belajar dan suami Anda pengen Anda masak misalnya kayak begitu, maka ada new thinking yang perlu diinstal. Ini perlu diinstal teman-teman. Karena yang sudah terinstall yang lama, ini yang terinstall di kepala Anda. Maka Anda perlu menginstall yang baru. Caranya gimana? Caranya lakukan ini. Exactly yang saya tulis di sini. Jadi ada event apa? Tulis semuanya self-talk yang lama, old self-talk. Kemudian ganti yang new self-talk itu apa? Ini juga self-talk yang baru, ini juga namanya juga self-talk ya. New self-talknya apa? Jadi begitu itu muncul, otomatis langsung ke tengah sih, ke yang old. Dipindahin langsung. Jangan fokus ke yang lama. Ya, jadi always kayak gitu. Peluang bisnis datang, aman gak dan sebagainya. Pemikiran yang baru adalah, aku cari tahu dulu.
ini aman nggak? Langsung dicari tahu. Jadi bukan aman nggak terus berhenti. Penipuan nggak? Anda cari tahu langsung. Oke, aku belum punya waktu. Oke, so ini ada peluang baru. Waktuku padat sekali. Gimana caranya? Saya mau ngatur waktu saya. Saya mau ngatur kegiatan saya supaya saya punya waktu 1 jam belajar setiap malam ini gitu. Oke, so itu yang harus Anda lakukan. Karena kalau enggak, hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. Gitu aja. Alright, so I think itu aja guys buat Anda video kali ini. Jadi ini krusial banget. Saya menggunakan teknik yang sama ketika saya dulu panic attack. Ini tips aja buat Anda. Waktu lama dulu ketika ada event dan nanti ada talk show selesai jam 12 siang. Masih minggu depan loh. Saya diundang di radio talk show jam 11 sampai jam 12. Dan saya waktu itu panic attack nyerangnya kemah. Jadi waktu saya lagi mikir minggu depan talk show jam 11 sampai jam 12. Belum ngobrolnya. Belum keluar dari tempat stasiun radionya. Habis itu makan. Telat nih makan saya nih. Saat itu juga langsung perut saya sakit. Kejadiannya belum datang padahal. Kejadiannya masih seminggu lagi. Sakitnya sekarang men. Like kayak gila banget kan. Itu psikosomatis namanya. Nah akhirnya yang saya lakukan exactly kayak begini. Saya tulis ya. Bukan diketik by the way. Ditulis pakai tangan. Pakai stylus boleh. Pokoknya harus nulis. Gitu. Jadi ada event. Habis itu ada self-talk yang lama. Habis itu apa self-talk yang baru nih. Saya tulis tuh. Kalau telat makan sekali kan gak mungkin sakit mah ya. Telat makan sekali it's okay kok. Yang gak boleh kan kalau telat makan terus-terusan gitu. Nah, jadi itu yang saya tulis. Akhirnya ini jadi belief saya bahwa oh it's okay kok, sekali it's okay kok, sekali it's okay kok. Lama-lama hilang gitu, penyakitnya hilang gitu. Dan panic attack saya sekarang solve, gak ada masalah. Karena saya belajar ini, pakai terapi seperti ini. Ya, jadi behaviornya dilakukan semuanya. Alright guys, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan dan Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Thank you so much. Silakan share di komen. Don't forget to share this video juga ke teman-teman yang lain karena banyak banget di luar sana. Kemarin ada yang minta dan bikinin grup untuk memperbaiki mindset. Saya bilang wah grupnya isinya se-Indonesia buat saya. Karena banyak banget yang kayak begini gitu kan. Alright, see you guys in the next video and bye-bye.